Bismillahirrahmanirrahim.
اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jemaah majelis taklim mushola Syifah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini, malam Rabu, sebagaimana biasa setiap 2 minggu sekali kita melaksanakan salah satu apa yang diwajibkan oleh Allah kepada kita, yaitu menuntut ilmu, yang tentunya ini berkatkan Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat yang banyak yang Allah berikan kepada kita, yaitu berupa nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, terutama 2 nikmat besar, yaitu nikmat iman wal Islam. Kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, mari kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Fikih Fathul Qorib, masih melanjutkan pembahasan kita tentang taharah. Yang 2 minggu lalu kita sudah mempelajari tentang beberapa jenis air yang boleh digunakan untuk bersuci, yaitu ada 7 macam jenis air yang sudah kita pelajari. Air-air yang boleh dipakai untuk bersuci, yaitu ma'us sama, yaitu air yang turun dari langit atau yang kita kenal dengan air hujan. Yang kedua wa ma'ul bahri, yang kedua adalah air laut, yang ketiga ma'un nahri, yaitu air apa? Air sungai, yang keempat wa ma'ul bi'ri, yaitu air sumur, yang kelima wa ma'ul ain, yaitu air mata air, yang keenam wa ma'us salji, yaitu air air salju, dan yang ketujuh wa ma'ul bad, air dingin, Nah, itu ketujuh air yang boleh kita gunakan untuk apa? Untuk kita bersuci, baik menghilangkan hadas kecil ataupun menghilangkan hadas besar. Hadas kecil kita kenal dengan nama istilah wudu, hadas besar kita kenal dengan istilah mandi wajib. Nah, itu 7 jenis air yang bisa kita gunakan untuk apa? Untuk kita bersuci, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Nah, yang selanjutnya kita juga sudah mempelajari ini ada beberapa macam air yang seperti apa yang boleh digunakan untuk kita bersuci, dan juga untuk apa? Mengangkat hadas kita. Ini ada 4. Yang pertama yaitu tahirun mutahhir ghairu makruh istimalihi. Yang pertama adalah air yang suci dan mensucikan dan juga tidak makruh untuk kita gunakan. Yang pertama. Jadi ada air yang suci dan mensucikan dan tidak makruh. Artinya makruh kenapa? Tidak akan memberikan suatu bahaya kalau kita gunakan apa? Untuk kita bersuci, baik wudu ataupun untuk kita mandi. Itu namanya kita kenal dengan istilah ma'un mutlak. Artinya air yang mutlak, tidak akan merubah kesucian air dengan kecampur benda apapun. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tahirun mutahhir, air yang suci dan mensucikan, akan tetapi makruhun istimalihi, makruh untuk digunakan. Tadi suci mensucikan tapi tidak makruh. Nah, yang kedua ini suci dan mensucikan tapi makruh. Kenapa makruh? Karena nanti
ada sesuatu yang akan ya memberikan ya paling tidak kalau kita istilah dalam bahasa fikih ada mudaratnya. Ya, ada sesuatu yang akan menyebabkan hal negatif buat kita kalau kita gunakan tuh air untuk bersuci. Ya, air apa itu? Ya, ma'un musyammas. Ya, yaitu air yang terjemur dengan panas matahari. Ya, tadi sudah saya jelaskan. Jadi kalau air yang terjemur dengan panas matahari itu kalau secara ilmu medis, ya, kalau sering kita gunakan itu akan mendatangkan suatu mudarat. Ya, paling tidak akan datangkan penyakit yang namanya penyakit apa? Belang. Ya, kalau kita selalu menggunakan air yang terjemur oleh panas matahari. Makanya ini air ini makruh digunakan untuk apa? Kita bersuci. Ya, kalau makruh bukan berarti tidak boleh, bukan. Ya, dia boleh. Ya, boleh kita gunakan. Tapi kalau bisa jangan kalau masih ada yang selain air yang apa? Yang terjemur matahari. Ya, kalau masih ada air yang tidak terjemur matahari, berarti yang kita pakai yang mana tuh? Yang tidak terjemur matahari, yang tidak mendatangkan bahaya. Ya, itu air yang kedua. Ya, kemudian ada lagi air yang ketiga. Ya, tahirun bi nafsihi, ghairu tahir li ghairihi. Ya, ada air suci tapi tidak mensucikan. Ya, tuh. Ya, airnya suci tapi nggak mensucikan. Maksudnya apa? Itu air boleh kita pakai untuk nyuci, ya, untuk kita mandi yang sunnah, bukan mandi wajib ya. Ya, kenapa? Karena dia suci doang, tidak mensucikan. Ya, nah ini yang kita kenal dengan nama istilah ma'un musta'mal. Ya, artinya apa? Air yang sudah digunakan untuk bersuci. Ya, kemarin sudah saya jelaskan ada air lagi seperti air Coca-Cola, ya. Air Sprite, Pocari Sweat itu kan nasihatnya, ya itu air suci kan? Suci, tapi tidak mensucikan. Ya, boleh kita minum nggak air? Boleh, tapi kita pakai untuk wudhu boleh kan? Nggak boleh. Ya, itu namanya air yang suci tapi tidak mensucikan. Itu bagian air yang keberapa? Yang ketiga. Ya. Nah, sekarang kita akan masuk bagian yang keempat, air yang terakhirnya. Ya, yaitu al-qismur rabi. Bagian yang keempat adalah ma'un najis. Ya, air yang sudah terkena najis. Ya, kalau 1, 2, 3 itu nggak terkena najis enggak? Ya, yang keempat ini air najis. Artinya air sudah terkena najis. Air mutanajjisun. Ya, yaitu air yang sudah terkena najis. Ya, wa huwa qismani. Ya, ini juga ada dua bagian mengenai air yang terkena najis. Ya, tuh yang pertama wa huwal ladzi halat fihi najasah. Ya, air yang sudah jelas-jelas terkena apa? Terkena najis. Ya, ini air Pak. Kalau udah jelas-jelas kena najis, itu udah nggak boleh kita apain? Ya, nggak boleh kita pakai. Buat nyuci baju boleh nggak? Nggak boleh. Nyuci piring nggak boleh, apalagi buat wudhu. Ya, kalau yang tadi itu 3 masih boleh. Ya, meskipun dia mustakmal, kita buat cuci baju boleh. Kita buat apa lagi, cuci piring juga boleh. Tapi yang keempat ini nih, ya, jangankan kita pakai untuk bersuci, untuk kita pakai yang adat biasa kita lakukan, mandi yang biasa, cuci baju, cuci piring tuh, ya, boleh nggak? Nggak boleh. Bahkan ada suatu pendapat, ya, contohnya nih Pak, kita ngecat apa nih? Ngecat musola kita nih, ya. Biasanya kan kalau cat tembok itu pakai apa itu? Campur air, ya. Itu kalau kita pakai buat ngecat masjid itu nggak boleh air najis. Ya, jadi musola Asyifa nih menjelang puasa mau ngecat nih, ya. Nah, untuk campuran cat itu kan pakai air tuh, ya. Kalau pakai campuran air yang kena najis untuk ngecat masjid atau musola nggak boleh. Ya, kecuali kalau untuk ngecat rumah nggak masalah. Ya, tapi untuk ngecat masjid atau musola nggak boleh. Kenapa? Karena akan menyebabkan ya tempat itu menjadi terkena najis. Ini pendapat Imam Syafi'i yang memang terkenal beliau itu menjaga ya salah satu imam mazhab yang paling ya hati-hati di dalam mengeluarkan pendapat itu. Ya, itu. Nah, ada nih nama airnya mutanajis, air yang sudah terkena najis ya. Betul.
Nah, air yang sudah terkena najis taghayyara amla, ya. Lah kalau tuh air sudah terkena najis, mau tuh airnya berubah atau enggak berubah, tetap airnya apa? Najis. Ya kan? Kan ada Pak, air yang jadi nggak boleh dipakai gunakan. Kalau udah berubah apa itu? Warna, bau, dan rasa. Kayak tadi seperti air Coca-Cola, itu kan air tuh, tapi udah berubah warna jadi apa ya? Ya, hitam. Contohnya, ya Fanta rasa strawberry jadi apa? Merah. Ya, Fanta rasa jeruk, Mirinda jadi apa? Oranye. Ya kan? Kalau itu kan ada penyebab yang menjadikan tuh air nggak boleh dipakai bersuci karena adanya terjadinya perubahan warna. Ya, nah ini ada air nih Pak, dia nggak berubah apa-apa, warnanya nggak berubah, baunya nggak berubah, rasanya nggak berubah, tapi udah kecampuran dengan najis. Ini tetap airnya nggak boleh dipakai untuk bersuci. Ya, baik itu untuk wudhu, apalagi untuk mandi wajib. Ya, betul. Nggak boleh. Buat nyiram pohon boleh nggak? Boleh. Boleh. Pohon. Nyiram pohon. Ya, buat nyuci mobil? Boleh. Boleh. Boleh ya? Boleh. Ya, boleh buat nyuci mobil itu. Ya, tapi buat kita mandi jangan. Ya, buat nyiram pohon, buat nyiram apa tuh lantai rumah tuh. Ya, tapi kalau ke tempat biasa kita lalui tempat untuk suci, kalau bisa jangan. Ya, contohnya jalan kita untuk menuju tempat sholat, kita siram pakai air najis, orang habis duduk ngejam itu jadi apa? Batal lagi. Ya, itu. Nah, itu boleh digunakan hal-hal yang di luar hal untuk kita pakai ibadah. Ya, itu. Baik. Wa huwa, ya, yaitu airnya ay wal halu annahu ma'un dunal kullatayn. Ya, jumlah airnya itu yang kurang dari berapa? Dari 2 kulah. Ya, mari saya jelaskan. Ya, 2 kulah itu seukuran 1 kulah itu kan 260 liter. 1 kulah. Ya, kalau 2 kulah jadi berapa? 260 kali 2 jadi berapa? 520 liter. Itu paling sedikit jumlah air yang boleh kita pakai untuk bersuci, ya, dengan cara yang biasa kita pakai saat kita wudhu. Ya, kalau kurang dari 1 kulah juga boleh kita pakai wudhu, boleh nggak? Boleh. Yang saya sudah jelaskan kemarin orang Sudan, teman-teman saya di Sudan tuh, 1 gelas air aqua dia bisa pakai untuk wudhu bertiga. Ya, padahal orang Sudan gede-gede. Ya, tapi air 1 gelas aqua bisa dipakai bertiga untuk dia apa? Wudhu. Ya, yang penting dia tahu apanya, tahu caranya. Ya, ada ilmunya. Ya, nah coba air 1 gelas dikobok, gimana? Boleh nggak? Nggak boleh dipakai sama orang lain, dia doang yang boleh. Ya, tuh, jangankan segelas. Ya, 1 kulah aja 260 liter, kalau dikobok boleh nggak? Nggak boleh. Ya, tapi kalau lebih dari 2 kulah nggak apa-apa kita kobok. Ya, kalau kurang dari 2 kulah kita harus menggunakan alat. Ya, kalau kita bilang istilahnya itu gayung. Ya, ataupun apa namanya di sini? Gayung juga. Pakai alat kaciduk namanya ya. Nah, itu gayung ataupun pakai apa batok gitu. Ya, yang penting jangan diapain. Jangan langsung dikobok tuh. Ya, gitu. Ya, jadi air yang tadi itu akan berubah menjadi najis karena terkena najis kalau jumlah airnya kurang dari berapa? 2 kulah. Kurang dari 200 sampai 520 liter. Ya, tuh. Kalau terkena najis, mau dia berubah warna, mau dia nggak berubah warna, ya, nggak berubah, nggak ada baunya, tetap itu juga air jadi air mutan najis. Ya, betul. Wa yustasna min hadzal qism. Ya, nah pengecualian dari air yang terkena nih. Ya, jadi enggak semua air itu akan najis kalau kejatuhan benda yang najis. Ini ada benda-benda meskipun dia itu kita bilang najis tapi enggak akan berubah air itu menjadi air mutan najis atau air najis. Apa contohnya kita lihat sini? Al-mayyitah allati la damalaha
inda qatliha. Ya, tuh binatang yang kalau dia bunuh itu, ya, ada binatang Pak. Kalau kita bunuh nggak ngalirin darah, ada nggak? Ada nggak? Apa contohnya? Semut. Cicak berdarah nggak? Hah? Nggak ada kan? Ya, ya. Nah kalau ya benda yang jatuh tadi itu binatang yang tidak mengalirkan darah saat dibunuh itu tidak termasuk ke dalam kategori air yang akan menjadi najis. Ya, itu kalau ayam darah, kucing darah, tikus darah. Ya. Nah kalau itu binatang nggak mengeluarkan darah saat terbunuh atau kita bunuh, itu nggak akan mengubah apa ya? Air menjadi air najis, coba ya. Au syaqqa minha, ya, atau ya benda-benda ya hewan yang sangat kecil tuh, yang kalau dia berpisah anggota tubuhnya aja itu nggak berdarah. Ya, apa contohnya tuh? Semut. Ya, semut kita putus kepala kita bisa yang berdarah nggak? Ya, kecoa. Ya, tapi kalau kita Pak, ya ada air satu bak kejatuhan bangkai cicak kita pakai buat dulu. Pakai nggak? Pakai nggak? Cicak kan nggak berdarah, ya berarti boleh kita pakai. Tapi biasanya kita agak sedikit jijik. Ya ibarat kate mendingan buang lah daripada satu cicak habis menginggap di mana makan apa gitu ya. Dia mendingan kalau kita buang aja. Meskipun secara hukum tuh masih boleh kita pakai untuk wudhu. Ya tuh. Jangan jauh-jauh lah Pak. Kita habis nyeduh teh nih atau nyeduh kopi, kejatuhan lalat satu itu air kita minum nggak? Kita minum nggak? Oh buang. Jatuh satu lalat hijau yang gede. Nah itu ya secara hukum kata Nabi, kalau ada lalat nyebur di minuman kita habis nyeduh kopi, nyeduh teh, nyeduh susu, lalat hijau jatuh, kata Nabi jangan dibuang airnya, celupin lagi. Ya, Nabi sabdakan dalam sebuah hadis, "Idza waqa'a az-zubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu." Ya, fa inna ahadijainihi daun wal akharu shifaa'un, kata Nabi. Ya, kalau ada seekor lalat jatuh ke minuman kita atau makanan kita, jangan kita buang, tapi kita apain? Celupin lagi tuh. Ya, lalatnya. Kenapa? Di antara ya, tuh lalat kan punya dua sayap. Satu bawa penyakit, yang satu menjadi penawar penyakit. Jadi obat. Tapi ada yang nanya, Ustaz, kalau lalat zaman dulu, zaman Nabi ya kali ya, nggak jorok kayak sekarang. Ya kan? Lalat hijau zaman sekarang nemploknya di mana? Di bangke, kadang di tokai ya kan? Nah, itu jadi bahan pikiran kita juga tuh. Masa kita minum Ustaz, dicelupin lagi, tambahin udah. Iya. Malah ditanya begini, kalau Ustaz mau gak minum? Saya bilang saya mau gak. Juru saya minum katanya. Ya, nggak di ibu kan juga bercanda, kalau wajib saya juga bercanda ibu namanya nenek, ya kan tuh, ya kalau Ustaz mau gak minum? Ya kalau saya mah mendingan saya beli baru, saya bilang begitu. Ya karena ilatnya, alasannya itu, ya kan, ya lalat zaman dulu ke zaman sekarang kan beda Pak, ya kan? Ya zaman dulu mana ada sih, kalau dulu mah ada orang maaf habis barang ada nggak zaman dulu? Sekarang? Ya, zaman dulu ada nggak orang kencing sembarangan? Sekarang? Ban mobil gak dikencingin gitu ya. Tembok dihajar juga, ya kan? Jangan itu Pak, ya. Tuh, ya. Jadi ada beberapa hewan memang yang tidak akan menyebabkan air itu menjadi najis meskipun dia jatuh situ. Hewan-hewan yang tidak mengeluarkan darah saat dia terbunuh. Ya, itu namanya najisnya yang makfu.
Apa itu ma'fu? Najis yang dimaafkan. Ya, betul. Baik. Makanya saya sebutkan kan dzubab. Apa itu dzubab? Lalat. Ya kan? Tuh, dilalat nyemplung di air kopi kita. Ya kumis celupin lagi. Ya, yang kita buat. Kalau bapak mau minum silakan, kalau saya enggak. Ya. Kalau sekarang lain ini dulu, ya. Tuh. Baik. In lam tatrah bihi, ya, walam tughayyiruhu. Tuh, ya. Kalau memang tidak dilemparkan dan tidak berubah, ya. Maksudnya Pak, benda yang hewan yang tidak mengeluarkan darah itu Pak, jatuhnya memang nggak sengaja, ya, nggak sengaja. Tapi kalau kita taruhin itu jadi najis airnya. Ya beda, kita sengajain. Ya, orang sengaja sama nggak sengaja hukumnya beda nggak? Beda. Orang bunuh orang sengaja, sama nggak sengaja hukumannya beratan mana? Apalagi direncanakan. Nah, apalagi direncanakan. Tapi ada hukum Pak, ya, yang berat buat kita selaku anak nih. Contohnya kita membunuh orang tua kita nggak sengaja, ya, itu nggak dapat warisan. Sengaja aja nggak sengaja ada yang dapat warisan, apalagi yang sengaja. Oh, hati-hati Pak. Contohnya bapak nih, ya, ngajak orang tuanya jalan di mobil kecelakaan, orang tuanya mati, bapak enggak, bapak udah dari semua. Ya, orang saya nggak sengaja musibah karena palingan dulu. Tuh, ya. Ada lagi, bapak lagi betulin lampu di mana di rumah, naik tangganya buku ketiban bapak kita, mati. Ya, itu bunuhan sengaja enggak tuh? Nggak sengaja, tapi warisan nggak dapat tuh. Anak, awas hati-hati. Ya, makanya orang tua nggak boleh sembarangin. Ya, mau sengaja terlalu. Saya kan ngebut karena apa? Karena ngejar waktu, lu ngebut salah. Ya, nggak ada istilah sengaja atau nggak sengaja. Kalau orang tua mati itu bunuh, dah warisan itu terhalang dia putus. Ya, tuh macam orang tua. Ya, orang tua ngasih barang ke kita, boleh orang tua ambil lagi. Tapi kalau kita yang ngasih barang ke orang tua, boleh gak kita ambil lagi? Nggak boleh. Harta kita, harta orang tua kita, ya, harta orang tua kita belum tentu harta kita. Sama buat ibu-ibu, Bu. Ada kan ibu-ibu ada? Ada, Ustaz, banyak. Ada Bu ya? Ya, harta suami, harta istri Bu. Harta istri bukan harta suami. Iya. Ya. Jadi nggak ada istilah bini minjem duit ke lakinya, tapi ada suami minjem duit kepada istri. Jadi ya, jangan. Jadi suatu saat nih istrinya nggak punya duit, bang, gue minjem duit dulu. Bener lo ya, minjem ya, gantian ya. Boleh. Ya, gantian. Berapa hari janji mau ganti lo? Bulan nggak? Boleh. Ya, nggak ada istilah istri minjem duit kepada suami, tapi suami ada minjem duit kepada istri. Ya, suami nggak punya duit buat ngerokok, neng, duit dong goceng ya buat ngerokok sebatang. Ya, gue minjem, aku gantiin besok. Minjem aja Pak, catat itu. Ya, catat. Maaf, suatu saat bapak meninggal, dihitung utang gitu. Mendingan minta apa ya? Ayo minta keseringan. Ya minta, cuma jangan keseringan. Kan Nabi bilang itu al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan Di bawah. Ya, namanya kita lagi ngasih bukan. Ya, tapi nggak apa-apa sih, minta sekali nggak apa-apa. Ya, sekali kita yang banyak, ya, ya.
Ada orang istri, maaf nih, istri ya punya suami pelit, ya masih duit selalu perhitungan, suaminya lagi tidur diambil di dompetnya, boleh nggak? Boleh. Boleh. Bu, boleh bu, saya belain bu. Ya, boleh. Ya, cuma jangan dihabisin bu, kesianan. Ya tinggal deh. Kalau suaminya pelit, ya kalau baik jangan kesianan. Ya, makanya nggak ada istilah istri nyolong duit suami kan, tapi ada suami nyolong. Kenapa banyak ya? Hah? Oh banyak ini? Nggak ada orang sini, nggak ada orang nyolong. Dikit kali kata kemarin dikit. Ya, orang sini nggak ada ya pak ya? Nggak ada. Ada satu. Ya, jadi seperti itu pak. Ya, hukum Islam itu sampai sedemikian mengaturnya. Ya, makanya jangan sekali-kali kita ya, suami nggak punya duit bilang, neng punya duit apa urusan. Kalau nggak benar nggak punya, minta aja dulu. Ya, kadang orang perempuan pintar nyimpan duitnya. Ya, orang perempuan pintar nyimpan duit. Ya, kita laki nggak ketemu nyari duit pak, kalau simpan bini. Ya kan, tapi bini ketemunya nyari duit kita. Ya, itu hebatnya tuh. Ya, apa? Baik, ya sedikit masuk biar nggak ngantuk. Iya. Yang serius-serius ngantuk lagi. Baik ya, tuh. Jadi ya kalau benda ataupun makhluk yang tidak mengeluarkan darah itu, meskipun ya tidak merubah ya kesucian air itu, kalau memang ya bangkainya itu tidak sengaja dilemparin, ya. Tapi kalau sengaja ditaruh atau dilemparin tetap jadi najis. Ya, tuh. Kalau ada istilah orang dulu tuh, ya saking pelitnya tuh orang, dia suka mau minuman ini. Sebelum diminum, minuman itu diapain dulu? Pengalaman berarti. Ya, itu namanya itu apa tuh? Terlalu, ya. Ini udah pak minumannya, makanan yang udah cuci biar agak minta. Ya nggak boleh kalau gitu. Terus sengaja namanya itu. Sengaja nggak? Sengaja, ya nggak boleh. Wa kadza an-najasah allati la yudrikuha at-tarf. Ya, begitu pula najis yang jatuh di air, ya, tapi nggak ketahuan. Ya, ini najis apaan nih? Ya, nggak ketahuan. Ya, tahu-tahu ada apanya itu ya, ada sisanya gitu. Ya, nah, itu kalau itu apa? Fa kullu minhuma la yunajjis al-ma, tidak akan menjadikan air itu najis, kan? Ya, tuh. Kalau memang kita nggak bisa melihat tuh bangkainya, ya, tuh. Wa yustasna aidan suwar mazkurat fi al-maqsudat, ya, nah begitu pula ya bentuk ya yang sudah dijelaskan pada bagian yang sebelumnya, apa yang sebelumnya itu, ya. Bikaulihi aw kana kasiran, ya, sekalipun jumlah airnya itu banyak, kullataini 20 fa aksar atau lebih, ya, fataghayyara, ya, maka berubah yasiran atau kasiran, sedikit atau banyak, ya. Nah, dijelaskan 20 itu berapa ukurannya? Wal kullataini 500 butal bil Baghdadi. Tuh, ukuran 20 itu tadi yang disebutkan 520 liter. Ya, berarti kalau satu kulahnya 260 liter satu kulah. Ya, kalau 2 kulah berarti 520 liter. Tuh, ya. Selanjutnya, ya. Ya. Wa tarakal musannif qisman khamisan. Nah, ini ada
sebagian ulama ya yang membagi airnya itu bukan 4 Pak. Jadi berapa? 5. Ya, kalau tadi kan saya bilang 4. Suci mensucikan tidak makruh. Suci mensucikan makruh. Ya, kemudian mustakmal, kemudian air najis. Ini kan 4 dibagi. Tapi kata ulama lain, dia muslimin ada yang lupa nih naruhin pengarang kitab ini lupa katanya. Sebenarnya ada air yang kelima. Tuh, air apa itu? Ya, yaitu ma'ul mutahhir al-haram. Ya, air yang suci tapi haram. Airnya suci Pak. Ya, dipakai untuk bersuci tapi haram. Kayak gimana tuh? Air suci tapi haram. Air kita pakai tapi boleh nyolong. Boleh ngumbat tuh air. Orang ngambil aja. Iya, ma'ul maghsub artinya air boleh ngumbat. Rambut tadi lagi ngumbat, barang orang yang ngumbat aja gitu ya. Wudu kita sah gak? Sah. Ya, tapi nyolongnya bisa gak? Dosa. Iya. Tuh, ya. Kayak dulu tuh ada legendaris Betawi, ya pitung katanya. Ya, nyolong-nyolongnya duit company katanya. Hukumnya boleh karena buat bagian orang miskin, boleh gak? Ya, boleh. Cuman nyolongnya tetap mesti dibuka. Dosa itu. Namanya nyolong Pak, mau orang Islam kek, mau orang kafir kek. Ya, itu dosa kecuali kalau kondisi dalam keadaan perang. Itu namanya harta rampasan perang, itu boleh. Nah, ketika agak perang agak kita orang kafir ambilin aja. Mending nyolong kalau tadi. Kalau boleh mending nyolong kalau. Jangan, ya mending nyolong jangan Pak, ada yang dosanya lebih gede daripada nyolong. Ada tahu nggak apa? Dosanya lebih besar daripada dia nyolong apa coba? Orang minjem duit nggak bayar. Ya. Lah kenapa Ustaz kok dosanya lebih besar? Kalau orang nyolong dosanya 1. Dosa dia ngapain? Nyolong doang. Ya, tapi kalau minjem nggak ganti dosanya 2. Kenapa? Udah ditolongin, ya, nggak tahu diri, ya. Yang kedua duit orang diambil. Yang ketiga dia apa lagi? Dia bohong janji-janji doang. Makanya dosanya lebih gede daripada dia merampok. Ya, banyak ngutang Pak, hati-hati kita ya. Pak, orang mati syahid semua dosanya diampunin kecuali hutangnya nggak dimaafin. Orang mati syahid nih, yughfaru likulli syahidin illa dain kata Nabi. Semua orang yang mati syahid dosanya diampunin kecuali hutang. Ya, terus saudara-saudara kita itu Pak, yang mati di Palestina itu syahid semua tuh. Ya, itu mati syahid Pak, tapi kalau punya hutang harus diapain? Bayar. Itu namanya hakul adami. Ya, urusan sama Allah beres, tapi manusia harus diselesaikan. Ya, Ustaz, hutangnya cuma dikit doang dihitung itu. Bukan masalah dikitnya. Ya, tuh. Kenapa? Maddul ghani dzulmun kata Nabi. Menunda membayar hutang itu hukumnya zalim. Ya, kita hutang sama orang Pak. Ya, tapi kita nggak mau ganti duit orang yang kita pinjam. Ya, emang ada 2 yang berat di dunia orang Pak. 1 sedekah, 2 bayar hutang. Ya, orang punya duit Pak. Ya, padahal dia punya hutang itu kayaknya duit apa itu di kantong kita. Berat banget. Kita mau keluar untuk bayar hutang. Itu memang cobaannya. Ya, itu 2 hal itu Nabi bilang itu. Orang manusia akan berat 2, sedekah sama bayar hutang. Minjamnya gampang nggak? Tok, assalamualaikum, Pak Haji, apa? Bini lagi hamil, minta makan yang ini. Ya, ini berarti itu minjamnya terapi ngomongnya. Ya, pas giliran suruh kembali tinggalkan saya. Galakannya minjem. Terus itu doang loh. Ya, kita kan tetanggaan kan. Ya, kayaknya siapa aja sih takut banget gua lari. Kan. Ya lo janji, ya kecuali lo nggak janji,
Gue gak tagih nggak dosen. Nah sekarang lo janji, gue ingetin harusnya lo terima kasih sama gue. Gue ingetin, ya. Kalau gue gak ingetin dosen lo banyak kan, nah seperti itu deh. Makasih dong, malah lo marah kok. Nah gitu. Ya, emang biasa begitu Pak, rumusnya itu yang minjam sama yang minjamkan galakan yang mana? Ya, tuh hati-hati Pak. Ya, utang seberapa pun harus kita bayar. Ya, jangan ada istilah dia jadi orang kaya gitu. Bukan masalah dia orang kaya. Namanya utang bisa juga harus dibayar. Ya, kecuali nanti itu, ya. Datang Pak Sarina, Pak Permadi. Ya, Pak Permadi orang kaya biarin aja dah. Duit gitu doang nggak seberapa buat dia, bukan masalah kayak gitu. Ya, namanya utang harus dibayar. Tapi jangan berkecil hati Pak. Ketika kita meminjamkan uang ke orang lain, selama orang lain yang kita beri pinjaman belum mengembalikan, setiap hari kita dicatat diberikan pahala sebesar uang yang kita pinjamnya. Ya, kalau 1 juta tandanya 1 juta pahala setiap hari Allah berikan kepada kita. Ya, 10.000 pahala Allah berikan kepada kita. Ya, Ustaz kalau gitu pengen jangan bayar-bayar lah. Jadi kalau hitungan kita dengan begitu, ya. Tapi besok-besok kalau pinjam nggak bakal dikasih lagi. Macam lah, ya. Faslun fi dzikri syai' min al-ayat wallahu a'lam bishawab. Ya, sampai sini dulu. Ya, selesai pembagian jenis kain, ya, yang najis itu bagian yang keempat dan bagian yang kelima yang air suci tapi didapatkan dari hasil mencuri atau dari